dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik sahabat semua, nah sekarang kita masuk ke tafsir ayat 1. Kali ini saya akan bacakan tafsir Al-Azhar di depan. Baik. Untuk kita jadikan angle dulu. Iya. Supaya langkah kita tertib. Betul. Apalagi kondisinya sekarang menuntut kita untuk mendapatkan rusyd dari Allah. Kalau tidak, banyak emosi ini. Dan tafsir Al-Azhar ini memang ditulis oleh ulama Indonesia yang mengerti ideologi negara. Yang mengerti ideologi negara ini. Dan beliau mengerjakan pelaku. Amil bima fassarahu. Iya. Jadi dia tidak menulis tafsir untuk menunjukkan kepintarannya. Baik. Kata beliau, sudah jelas surah ini diturunkan di Mekah. Ambil pendapat Makkiyah. Iya. Yang dituju ialah kaum musyrikin yang kafir tidak mau menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawakan Nabi kepada mereka. Katakanlah olehmu, wahai utusanku, kepada orang-orang yang tidak mau percaya itu. Jadi kafir adalah orang yang tidak mau percaya. Bukannya tidak percaya. Tidak mau percaya. Menurut tafsir ini. Iya. Karena bukan berarti dia nggak tahu kebenaran kan. Iya. Tapi memang tidak suka. Tidak mau kan berarti tidak suka. Iya, tidak suka. Kepada kebenaran. Karena kebenaran itu mengganggu kekuasaannya. Iya. Mengganggu ekonominya dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat kan surah Al-Kafirun itu terkait dengan peribadatan mereka yang terganggu ya. Dasar ideologi mereka. Artinya mereka sudah punya dasar hukum tradisi Quraisy. Yeah. Misalnya wa'dul banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan, kan udah ada sistem sosial yang mereka punya. Datang sebuah ideologi yang kuat, yang kemarin saya katakan bahwa ideologi yang tidak bersumber dari Allah itu adalah ideologi benang basah. Nah, ideologi benang basah ini biasanya terus dibesar-besarkan oleh pengikutnya. Dasarnya karena benci aja dengan ideologi dari Allah dan yang dibawa oleh para nabi itu. Hasadan min 'indi anfusihim atau baghyan bainahum. Jadi kalau ditanya kenapa mereka nggak mau menerima Islam, kenapa memperjuangkan ideologi yang bukan dari nilai-nilai yang dibawa oleh Muhammad SAW. Yeah. Seperti sekarang nih kan, ini saudara-saudara, teman-teman yang memperjuangkan sosialisme di Indonesia, atau ingin barangkali mengulang kembali narasi-narasi Nasakom misalnya. Nasionalis komunis yang mau diulang-ulang kembali. Ini kan sebetulnya ya orang-orang kalau kita tanya agamanya Islam juga. KTP-nya Islam juga gitu. Tapi kenapa mereka membawa narasi-narasi itu? Pertama, ada kepentingan duniawi yang dikejar oleh mereka. Secara politik sebagaimana 4 tokoh Quraisy tadi itu. Bukan tidak tahu kebenarannya, tetapi memang ada kepentingan di situ yang mengalahkan, menutupi mata mereka dari kebenaran itu. Maka dicarilah negosiatornya ya. Dicari negosiatornya. Orang-orang yang pokoknya kekeh bahwa jangan sampai kalah ya sama Muhammad. Kalau perlu kalau dia bacakan ayat, potong lagi. Buat keriuhan di sekelilingnya. Iya, itu Nadhr bin Harith. Kalau untuk mencari tandingan Quran itu Nadhr bin Harith kalau zaman itu. Syair-syair, dongeng-dongeng dari Persia, dari India bahkan sudah masuk ke Arab saat itu untuk menandingi Al-Quran. Nadhr bin Harith itu. Makanya dalam situasi pertarungan ideologi ini biasanya yang terjadi itu lobby individu. Jadi pasal-pasal menjadi sebuah aturan dan undang-undang itu hanya belakangan. Biasanya siapa tokoh-tokoh puncaknya itu yang dulu disekulerkan, diliberalkan dulu,
untuk kemudian melihat agama dari sudut pandang sosialnya. Nah, di sini kira-kira 4 lawan 1 yang dihadapi Rasul SAW. Untuk menang harus ikut Rasul. Kalau nggak ikut Rasul, semata-mata politik. Ya. Dan 4 negosiator ini membuat narasi dan logika yang seakan-akan masuk akal. Padahal itu kosong. Nggak ada otaknya sebenarnya itu ya. Tapi dibuat narasi dan logika yang bisa jadi secara manusiawi benar juga ya gitu. Seharusnya benar juga itu. Masuk akal ya. Masuk akal itu. Sahabat, jadi ini penting bagi para pemangku amanah, para pemangku jabatan. Jadi posisi kami di sini hanya akan memperlihatkan teks-teks Al-Quran, nusus Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pegangan. Karenanya siapa saja dalam kondisi sekarang ini kelihatannya kita lihat diskusi lagi panas di publik soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kelihatannya antara yang membawa ideologi atau falsafah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sedang berhadapan-hadapan dengan yang membawa ideologi sosialisme nih, kelihatannya gitu. Nah, surah Al-Kafirun menjadi panduan dalam negosiasi ini. Supaya tokoh-tokoh muslim tetap dalam kondisi yang kuat. Iya, dan selalu atau menampilkan perbedaan yang jelas. Itu. Iya. Sampai satu hari Agus Salim yang berjenggot masuk ke dalam satu, kalau nggak salah sidang konstituante. Tiba-tiba sebelum menyampaikan orasinya, ada yang bersuara, me gitu. Karena beliau berjanggut. Janggutnya kayak mbe. Iya. Sebelum bicara, beliau berkata, ini anggota dewan yang terhormat di sini, sidang yang terhormat, ini ruang terhormat. Tolong keluarkan kambing-kambing yang bersuara tadi di ruangan ini. Nah gitu. Rusdunnya kuat itu. Ya, narasinya kuat. Narasinya kuat sekali. Saya kira mati kutu juga yang tadinya bersuara itu. Karena memang itu kelas kambing misalnya. Ya, kelas kambing yang tidak mampu melihat janggut laki-laki. Lalu diekspresikan dengan cara-cara hewan di sebuah sidang terhormat itu. Nah, maksud saya adalah bahwa ketika kita membawakan narasi-narasi ideologi bangsa, filsafat sebuah negara, jangan main-main. Ini adalah persoalan besar. Nah, untunglah kita menjadi seorang muslim. Kita punya Al-Quran. Kita punya surah Al-Kafirun. Agar negara ini tetap dalam posisinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini bertahan dan insya Allah bertahan, dan semua ideologi-ideologi sampah yang hendak merusak ideologi Pancasila kita yang ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai jangkarnya tidak akan pernah bisa merobohkan. Itu cuma ideologi benalu barangkali yang ingin merambat di Pancasila ini. Yeah. Karena dia tidak tegak sebagaimana Pancasila jika diibaratkan sebagai pohon takwa. Betul, Ustaz. Kalau pohon takwa gimana? Kalau benalu gimana? Asluha sabit wa far'uha fis sama. Iya. Akarnya menancap menghujam ke bawah Iya. dalam bumi dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, sementara ada ideologi benalu nih. Ya, yang ingin menutupi pohon takwa ini. Iya. Itu nggak perlu dicabut, San. Nggak perlu dicabut. Ya, hilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tapi kalau kelamaan bisa menutupi dan merusak ini. Iya. Merusak artinya membuat proses asimilasi, proses masaknya daun, dan bisa pembusukan terhadap pohon itu. Nah, di sini pentingnya surah Al-Kafirun. Iya. Benalu itu hanya akan betah menempel kepada pohon yang memang di situ dia merasa bisa hidup.
Iya, nempel di situ. Nempel di situ. Tetapi kalau kitanya sudah beda dengan habitatnya benalu, ya nggak bakal bisa. Dia nggak akan nempel. Nggak bakal nempel.